Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Suara Palestina, hari ini tanggal 17 November tahun 2014, di mana beberapa berita terkini terkait kondisi Masjidil Aqsa dan jalur Gaza Palestina telah kami sediakan untuk pendengar Radio Suara Palestina, dan inilah ringkasan berita. Seorang pemukim ilegal Israel terluka ditikam dengan obeng di kota tua Al-Quds. Ekonomi Zionis menurun akibat pertempuran terakhir melawan Gaza. Seorang sopir Palestina digantung di sebuah bis milik Israel. Kendaraan milik Zionis Israel mengalami penembakan di dekat kota Nablus. Seorang pemukim ilegal Israel terluka ditikam dengan obeng di kota tua Al-Quds. Seorang pemukim ilegal Yahudi Israel terluka setelah ditikam oleh seorang pemuda Palestina dengan menggunakan benda tajam hari Ahad kemarin di kota tua Al-Quds. Kantor berita Wala menyebutkan bahwa korban luka berusia 32 tahun mengalami luka ringan setelah ditikam dengan sebuah obeng yang dilakukan oleh seorang pemuda Palestina di Jalan Anbiya di kota Al-Quds. Kantor berita tersebut menambahkan bahwa pihak kepolisian segera melakukan penyisiran tempat kejadian perkara dan mendirikan pos-pos pemeriksaan untuk mencari pelaku. Sementara korban luka segera dilarikan ke rumah sakit Shia Arya Sedek di kota tersebut untuk mendapat perawatan. Insiden ini menambah daftar aksi penikaman dan pelindasan yang terjadi di Al-Quds dan tepi barat dalam beberapa minggu terakhir yang merupakan reaksi atas berbagai penyerangan yang dilakukan oleh para pemukim ilegal ke Masjidil Aqsa. Ekonomi Zionis Israel menurun akibat pertempuran terakhir melawan Gaza. Pusat Statistik Israel, Lamas, hari Ahad kemarin menerbitkan data yang menunjukkan lambatnya pertumbuhan ekonomi Israel dalam kuartal ketiga tahun ini. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Israel semacam ini baru terjadi untuk pertama kalinya sejak tahun 2009 silam. Disebutkan pula bahwa penurunan ekonomi tersebut disebabkan oleh berbagai kerugian yang dialami oleh Israel selama pertempuran terakhir melawan jalur Gaza. Bahkan data terbaru menunjukkan pertumbuhan negatif dalam ekonomi Israel sebanyak 0,4%. Hal tersebut juga dihasilkan oleh berbagai kerusakan yang disebabkan oleh pertempuran melawan Gaza. Kerugian terbesar yang dialami oleh Israel terjadi di sektor pariwisata, di mana bandara Ben Gurion sempat berhenti total akibat roket-roket para pejuang Palestina selama pertempuran terjadi. Orang supir Palestina digantung di sebuah bis milik Israel. Seorang pengemudi Palestina berasal dari kota Al-Quds tadi malam mengalami eksekusi gantung oleh para ekstremis Yahudi di dalam sebuah mobil bis milik perusahaan Israel, Ejet, tempat dia bekerja. Salah satu warga asal Al-Quds yang bekerja di perusahaan tersebut mengatakan bahwa sang supir yang bernama Yusuf Hamis Hasan berusia 32 tahun berasal dari desa Atur di kota Al-Quds. Jasadnya ditemukan dalam keadaan kaku setelah mengalami penggantungan dan penyiksaan oleh sekelompok ekstremis Yahudi saat berada di sebuah mobil milik perusahaan Ejet yang biasa dikemudikan. Ini berita terakhir sebagai penutup perjumpaan kita, dan sampai bertemu di siaran malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kendaraan milik Zionis Israel mengalami penembakan di dekat kota Nablus. Sebuah kendaraan roda 4 milik Zionis Israel tadi malam mengalami penembakan di dekat wilayah Nabi Ilyas di kota Nablus atau di barat bagian utara. Sumber media Zionis mengatakan tidak hanya korban luka dalam aksi penembakan tersebut. Sementara itu pasukan Israel segera melakukan penyisiran di wilayah tersebut mencari tersangka pelaku penembakan yang sampai saat ini tidak diketahui. Demikian laporan Abdul Oni untuk penyiar Radio Suara Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.